Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Marit. Di belakang saya ada Pulau Maitara dan Pulau Ternate. Sore hari ini kita berdiskusi tentang kesehatan daerah kepulauan, atau ada juga beberapa teman-teman menggunakan istilah ada 5 hal yang kita diskusikan. Yang pertama tentang apa itu kesehatan daerah kepulauan dan apa itu kesehatan masyarakat pesisir, kemudian tujuan dari kesehatan kepulauan, tantangan kepulauan, kemudian permasalahan kesehatan di daerah kepulauan, dan penyakit yang dialami oleh masyarakat pesisir seperti nelayan. Jadi teman-teman, saya lebih senang menggunakan istilah kesehatan daerah kepulauan dibanding dengan kesehatan masyarakat pesisir. Karena bagi saya, bicara tentang kesehatan daerah kepulauan itu berarti include dengan bicara tentang kesehatan masyarakat di daerah pesisir. Karena bicara tentang masyarakat pesisir secara geografis merupakan masyarakat yang berdomisili di pesisir pantai. Sedangkan kalau bicara tentang daerah kepulauan adalah kumpulan atau pulau-pulau yang berdekatan dan memiliki keterikatan dan ada interaksi sosial di dalamnya. Jadi kesehatan kepulauan itu sendiri adalah sebuah upaya kesehatan masyarakat secara menyeluruh, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam gugus pulau dan perairan. Jadi dalam gugus pulau dan perairan dalam suatu kesatuan geografis, ekonomi, dan politik. Jadi kesehatan daerah kepulauan itu meliputi kesehatan pesisir atau kesehatan masyarakat pesisir. Selanjutnya, karena saya lebih senang menggunakan istilah kesehatan daerah kepulauan, maka tujuan dari kesehatan daerah kepulauan adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mempermudah akses dan pemerataan pelayanan kesehatan secara maksimal dengan mempertimbangkan semua aspek meliputi manajemen, ketersediaan sumber daya, sarana transportasi, dan logistik secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang lebih komprehensif. Saat ini isu daerah kepulauan adalah merupakan isu yang sangat mengemuka, sebab kita di Indonesia ini adalah negara kepulauan yang terbesar. Bahkan kita dianggap menjadi poros maritim dunia. Nah, poros maritim dunia kita ketahui bersama adalah merupakan sebuah gagasan strategi yang diwujudkan untuk menjamin koneksi antara pulau, perbaikan infrastruktur maritim, pengembangan industri, manufaktur, dan ketahanan dan keamanan maritim. Ada 3 tantangan daerah kepulauan. Pertama adalah tantangan geografis. Kita tahu bersama misalnya Tidore, Ternate, dan Maitara adalah 3 pulau yang berbeda yang secara geografis terpisah. Oleh itu ada satu tantangan tersendiri. Kedua adalah tantangan demografi. Memang Indonesia kita punya tantangan demografi dengan jumlah penduduk yang besar. Dan ini bisa saya menjadi bonus demografi. Yang ketiga adalah tentang tantangan ekonomi regional dan anggaran pemerintah, di mana ada disparitas bahkan kesimpangan antara wilayah Jawa dan wilayah timur, apalagi daerah-daerah kepulauan seperti Maluku Utara. Nah, selanjutnya tadi permasalahan kepulauan secara umum. Secara spesifik permasalahan kesehatan di daerah kepulauan itu ada beberapa. Misalnya yang pertama adalah antara akses dan mahalnya biaya kesehatan. Jadi bukan orang tidak mau sehat, tapi bisa saja orang tidak mampu sehat. Tidak mampu sehat karena bisa saja biaya kesehatan yang begitu mahal sehingga dia tidak mampu lagi membeli pelayanan kesehatan, ataukah soal akses, dia tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan. Sehingga salah satu problem dari daerah kepulauan, problem kesehatan daerah kepulauan adalah soal akses dan mahalnya biaya fasilitas kesehatan. Yang kedua adalah terbatasnya sarana dan prasarana. Saya pikir bukan hanya soal daerah kepulauan, hampir wilayah timur problem kita adalah terbatasnya sarana dan prasarana.
apalagi daerah-daerah pulau. Selanjutnya soal ketersediaan obat. Memang kalau soal logistik, memang logistik daerah kepulauan akan dibicarakan secara khusus, apalagi logistik obat, karena obat-obat yang antar pulau jika tidak diatur dengan moda transportasi secara khusus, jika kapal obat secara tersendiri, sistem logistik yang harus mempertimbangkan soal cuaca, kalau tidak kita tidak mampu akan menyiapkan segala ketersediaan kebutuhan obat di masing-masing pulau. Selanjutnya keterbatasan tenaga kesehatan. Saya pikir ini menjadi masalah secara keseluruhan pada daerah-daerah timur, termasuk apalagi daerah-daerah kepulauan. Olehnya itu ide kita adalah bagaimana masing-masing desa terpencil atau masing-masing pulau itu diberikan kesempatan untuk bisa jadi bidan, bisa sekolah perawat. Jadi universitas-universitas, kampus-kampus, tikes-tikes, politeknik harus memberikan kesempatan kepada anak-anak pulau untuk mengakses, bisa menjadi bidan, bisa menjadi perawat, bisa menjadi seorang SKM, bisa menjadi seorang dokter, sehingga mereka benar-benar jika sudah diberikan fasilitas oleh pemerintah, maka mereka akan mengabdi secara penuh pada pulau-pulau terpencil terluar yang mungkin dari sisi aksesnya susah. Terakhir, kita semua tahu bahwa hasil penelitian Kementerian Kesehatan pada tahun 2006 mengenai penyakit dan kecelakaan yang terjadi pada nelayan dan para penyelam tradisional, itu kurang lebih di Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Seribu itu masalah nyeri persendian itu 57,5%, kemudian ketulian itu 11,3%, selanjutnya kasus barotrauma itu 41,37% dan kelalaian atau dekompresi itu 6,91%. Olehnya itu kita mengusulkan harus misalnya kayak di Tidore harus ada puskesmas khusus bicara tentang kesehatan nelayan maupun wisata laut. Memang puskesmas itu puskesmas khusus untuk bahari, sehingga soal-soal penyakit-penyakit akibat kegiatan melaut maupun kegiatan wisata laut itu bisa ditangani, sehingga puskesmas khusus itu harus ada di Maitara atau misalnya di Mare, sehingga dia bisa, atau tenaga-tenaga kesehatan dilatih secara khusus untuk bisa menangani problem-problem yang terjadi untuk kesehatan para nelayan maupun para penggiat-penggiat laut. Saya membuat video ini juga karena dirilis oleh kawan saya Al-Hasan Muhammad dari Politekes Ternate. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada sesi